Halo teman-teman, kali ini saya mau mereview mini osiloskop dari Fnirc DSO152 ya. Ini mini osiloskop yang cukup murah, saya beli di Siorange di harga 200 ribuan. Dikasih juga probe alligator clip dan juga ada USB-C untuk charging. Nah, ini kelihatan tampak depannya ya, ada LCD ya lumayan besar ya, 2,8 inci. Dan kalau kita lihat di bagian atasnya ya, dia punya port MCX ya, untuk nanti kita hubungkan probe alligator clipnya. Di sisi sini ada USB-C, sisi sini kosong, di bawahnya kosong, ya kurang lebih seperti itu. Dan di belakang ini ada, kita bisa buka seperti itu ya, jadi kita bisa letakkan di meja ya. Nah, ini kita mau cobain untuk kita nyalakan. Tahan. Oh, cukup cepet ya. Nah, ini tampilannya ya. Ada banyak hasil pengukuran. Tombol-tombol di sisi kanan ini kita bisa gunakan untuk mengontrol kursor di layar ya. Kita coba hubungkan probe-nya ya ke konektor MCX di bagian atas. Oke, setelah terhubung kita akan coba hubungkan ke built-in signal generator ya 10 kHz untuk mengecek apakah mini osiloskopnya bisa membaca sinyal atau tidak gitu ya. Terlihat di sini ya, kita berhasil baca sinyal sinyal generator built-in dari osiloskopnya ya. Terhubung ke bagian atas, kita akan gunakan wheel di bagian atas ini untuk mengarahkan kursor di layar ya. Bisa dilihat teman-teman di bagian bawah, kita bisa geser ke arah, nah kursornya kita geser, kita turunkan ke bawah ya biar gampang dilihat. Kalau sekilas ini dia tidak stay ya pengukurannya ini, karena triggernya di luar area sinyal ya. Kita coba geser ke dalam sinyalnya ya. Nah, kalau seperti ini trigger yang kita posisikan di dalam sinyal, dia berhenti ya. Jadi kita bisa amati sinyal lebih baik. Kita pakai tombol auto aja ya biar gampang. Tinggal tekan aja. Nah, kita bisa dengan mudah tanpa harus kita atur manual gitu ya. Dan di sini kalau teman-teman lihat, dia udah ada built-in AC coupling ya. Jadi kalau teman-teman pengen mengamati kayak sinyal noise di sumber tegangan DC gitu ya, bisa kita gunakan AC coupling ini ya. Kita udah hubungkan nih si mini osiloskopnya ke sinyal generator. Sekarang saya akan nyalakan frekuensi 10 kHz ya, bisa dilihat. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, terus kita pencet auto, biar lebih gampang kelihatan. Nah, bisa kelihatan ya, itu frekuensinya 10 kHz. Si Fnirc bisa baca frekuensi 10 kHz. Nah, sekarang kita coba naikkan lagi frekuensinya. Kita pencet auto. Kita cari tahu ya berapa maksimumnya ya. Oke, ini 50 kHz sesuai ya. Dia masih bisa ya. Coba untuk temper diff-nya kita besarkan. Oh, dia udah nggak bisa lagi ya. Paling mentoknya di 10 mikrosecond ya. Oke, kita coba naikkan lagi ke yang lebih gede ya. Bisa atau enggak. Frekuensi maksimum yang disupport itu sekitar 200 kHz ya. Ini contohnya kalau 100 kHz memang masih bisa terbaca, tapi ya gelombang kotaknya atau sinyal square-nya jadi tidak terlalu jelas ya. Kalau mau dilihat secara skala temper per diff-nya juga udah nggak bisa kelihatan jelas tuh berapa kotaknya. Nah, ini apalagi kalau udah 200 kHz. Ya, frekuensi masih bisa kebaca, cuma plot gelombangnya jadi tidak terlalu jelas. Kita coba eksperimen, kasih frekuensi lebih atas ya, 300 kHz. Apakah masih bisa baca gitu ya. Oke, ya sinyalnya mulai nggak stabil ya. Ini karena memang
si DSO 152-nya itu mentok di 200 kHz ya. Sampling rate-nya itu 2,5 mega sampel per second. Jadi makanya dia mentok di 10 mikrosecond ya, time per dip-nya ya. Dengan 2,5 mega sampel per second, bandwidth 200 kHz, ya di harga 200 ribuan, nah ini lumayan banget gitu ya. Teman-teman bisa gunakan untuk pekerjaan di sehari-hari yang nggak terlalu berkecimpung dengan frekuensi yang tinggi gitu ya. Atau untuk sekedar alat pendamping untuk hobi elektronika gitu ya, main Arduino gitu ya dan lain sebagainya. Ini cukup ngebantu gitu ya. Selain kita menggunakan osiloskop, dengan menggunakan DSO 152 osiloskop mini ini, kita juga bisa melihat gelombang secara real time ya, mau itu gelombang kotak, sinus atau bentuk gelombang lain. Nah, ini saya juga mau tunjukin ya, kalau misalkan kita drive sinyal yang unik kayak sinyal ECG ya, bisa diplot juga, bisa ditampilkan juga sinyalnya oleh si FNIR si ini ya, DSO 152 ini. Kita coba naikkan time per diff-nya, volt per diff-nya kita naikkan juga. Oke, nah ini jadi terlihat jelas ya. Kalau kita lihat ya di sini untuk pekerjaan-pekerjaan ringan, untuk nampilin sinyal-sinyal dengan frekuensi rendah ya di bawah 100 kHz ya, walaupun spesifikasinya bilang 200 kHz. Tadi kita lihat ya frekuensinya jadi kurang jelas ya kalau udah mentok mendekati 200 kHz. Di bawah 100 kHz menurut saya itu masih oke. Contohnya ini untuk nampilin data sinyal ECG ya di 50 kHz itu cukup bagus. Jadi teman-teman kalau memang pengen ya daripada beli yang mahal gitu ya, dan nggak tahu juga ya, bukan untuk professional use, hanya untuk hobi, ini saya rekomendasiin banget pakai DSO 152 dari FNIR ini. Oke, itu aja reviewnya. Terima kasih.